Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan kita Multijaya Elektronik. Kita kali ini kedatangan 3 buah ini ya, 3 buah STB dalam keadaan rusak. Jadi STB ini datangnya hampir bersamaan. Ini kok saya anggap aneh ya, kenapa kok bisa cepat rusak? Mari kita bahas dalam video ini. Jangan lupa tonton sampai selesai agar nanti bisa ada manfaatnya untuk kita semua. STB ini berbeda-beda kondisinya ya. Yang ini posisi tidak bisa on atau tidak mau on, tidak muncul menu di layar, hanya sebatas logo. Yang ini ya, yang ini mati total, yang ini juga mati total. Dan saya sempat menanyakan apakah selama ini STB ini tidak pernah dimatikan. Pemilik ini dia mengatakan bahwa dia mematikan karena di sini ada saklar. Dia mematikan melalui saklar ini. Kemudian yang STB 2 ini mereka bilang tidak mematikannya. Jadi STB ini selalu hidup, selalu nyala selama dia pertama kali beli sampai sekarang. Jadi pemiliknya hanya mematikan televisinya, jadi STB tidak pernah dimatikan. Jadi apakah ini memang suatu kelemahan pada STB ataukah apa? Mari kita bahas di sini, nanti sama-sama kita belajar ya. Oke, untuk yang STB ini saya sudah sering jumpai kalau mode booting ya, tidak bisa on, hanya sebatas logo. Saya juga pernah membahas dalam video-video sebelumnya. Mungkin ini ada sedikit berbeda merek ya. Caranya mungkin saya nanti akan recovery untuk memperbaikinya. Kemudian ini mati total. Setelah saya periksa ternyata chipsetnya ini ya, ini chipset ataupun otak dari STB nya ini sudah short. Tegangan ada, cuman ini short. Mungkin ini kayaknya gagal nih, yang ini gagal diperbaiki karena saya tidak punya suku cadang untuk chipsetnya. Kemudian yang ini mati total, ternyata power supply nya bermasalah, terbakar ini ya. Bisa diperhatikan, kurang jelas ya. Nah itu terbakar, jadi power supply nya terbakar. Mungkin ini saya akan modifikasi dengan nanti ini ya. Ini modul charger, ini dia 5 volt, nanti akan saya pasangkan di situ ya, mudah-mudahan bisa nyala kembali ke awal. Jadi yang pertama ini STB ini kenapa bisa rusak atau cepat rusak? Yang jelas ini yang 2 ini saya anggap salah prosedur dalam pengoperasiannya. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Jadi kalau STB tidak pernah dimatikan, itu artinya STB menyala non-stop selama mungkin berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak pernah dimatikan. Dia mati ketika listrik mati atau PLN padam. Selebihnya ketika lampu hidup dia menyala terus. Jadi STB ini kalau dia posisi on, dia bekerja, menerima sinyal dan mengeluarkan gambar dan suara. Jadi dia tidak pernah berhenti bekerja ketika di on kan. Itulah akibatnya ini kerusakan
agak lumayan fatal ya yang ini, karena di perangkatnya rusak. Yang ini pun tidak bisa diperbaiki, karena tidak mempunyai suku cadangnya untuk chipsetnya. Jadi untuk pemirsa sahabat Multijaya Elektronik, agar STB-nya aman, ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Semua sudah standar SNI. Pengoperasian yang salah bisa mengakibatkan STB rusak, salah satunya dengan tidak mematikan STB tersebut. Yang ini saya anggap kesalahan dari pemiliknya karena tidak mematikan ya. Itu ada suatu kesalahan yang fatal. Jadi seharusnya seperti apa ya? Seharusnya seperti ini. Ini kan STB ini dari pabriknya sudah didesain tidak menggunakan saklar, yang ini ya, yang dua ini. Dia tidak menggunakan saklar. Jadi mematikannya melalui remote. Itu pun tegangan masih masuk, cuman dia posisi standby. Jadi sebaiknya cara pertamanya agar STB kita aman, matikanlah STB itu menggunakan remote. Jadi jangan kita tidak mematikannya. Bisa diperhatikan ya, ini STB metrik yang normal ya, yang nyala. Jadi bagaimana cara mematikan menggunakan remote? Ini kan sekarang posisi di panelnya 0005, itu adalah nomor ini ya, nomor channel, nomor siaran kita. Coba saya matikannya menggunakan remote dengan menekan tombol ini ya, tombol merah ini. Nah, tombol merah ini adalah tombol power on off. Saya tekan. Oke, di layar berubah ya. Oke, bisa diperhatikan ini adalah angka ini angka jam. Ini tidak posisi on, tapi ini posisi standby. Jadi ketika STB dimatikan menggunakan remote, di layar rata-rata setiap STB posisi standby itu masih nyala, cuman dia berbentuk jam. Jadi caranya kita mematikan melalui remote, matikan STB-nya, baru kita matikan televisinya. Karena waktu di posisi ini di TV tidak akan muncul gambar. Itu cara yang pertama agar STB kita aman. Untuk lebih amannya lagi, lebih baik kita cabut ininya, listriknya kita cabut, itu lebih baik untuk keawetan dari STB kita. Rata-rata kalau STB sekarang tidak ada saklarnya ya, hanya sebagian kecil yang ada saklarnya seperti ini. Kalau merek ini ada saklarnya, bisa di on off-kan di sini. Kalau yang dua ini ataupun yang ini hanya bisa posisi standby. Karena di posisi standby itu nanti EWS-nya atau RWN sistem seperti yang saya bahas di video sebelumnya. Ini alarmnya ya, ini contoh. Nanti ini adalah untuk alarmnya, sirenenya di sini. Ini adalah nanti akan berbunyi ini juga ada. Nah, ini juga ada. Ini adalah sistem EWS pada STB. Itu akan berbunyi. Jadi ketika walaupun nanti posisi standby, EWS-nya masih aktif. Kalau mau lebih aman lagi, ya mungkin lebih baik dicabut aja listriknya. Colokan listriknya dicabut, itu akan lebih baik. Kalau saya akan selalu cabut ketika elektronik itu tidak saya gunakan. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jadi agar STB kita aman, bisa awet. Baik, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat.
Kalau memang ini video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya dan loncengnya. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar, baik kritik dan sarannya. Sampai jumpa lagi dengan video-video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.